Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tengku Redinda Hardian. Saya dah jadi mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Islam Riau. Sekarang ni saya lagi nak menyelesaikan tugas dari Bapak Fikri. Dia ni ngajar psikologi umum di kelas saya. Jadi sekarang tugas saya ni, saya harus jelaskan kepada awak semua tentang memori. Pasti awak pernah dengar kan memori? Sebab tak mungkin awak tak tahu memori ni. Kita hidup ni pakai memori. Kalau tak ada memori, tak ada awak, tak ada saya, tak ada semua, tahu? Maka tu kita jelas. Kita bahas sekarang ni, kita bahas. Pertama-tama, secara etimologi, memori ni berasal dari kata bahasa Inggeris iaitu memory. Memori ni dapat kita sebut juga dengan ingatan. Apa tu memori atau ingatan ni? Memori ialah kemampuan kita untuk menyimpan informasi supaya dapat kita gunakan lagi di masa mendatang. Bayangkan kalau tak ada memori, tak bisalah kita saling menyapa ni kan. Maka tu, lanjut. Memori ni punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama tu nama dia akonding, iaitu fungsi yang mengambil informasi. Jadi dia mengambil informasi. Sudah tu, fungsi yang kedua storage atau menyimpan. Sudah diambil, disimpan dah di otak. Dah tu, fungsi yang ketiga. Fungsi ketiga tu nama dia retrieval atau fungsi yang menimbulkan kembali. Maksud dia, dah kita ambil, kita simpan, kita keluarkan lagi. Gitu. Kita lanjut. Saya jelas tu singkat-singkat saja, boleh kan? Lanjut. Setelah kita bahas fungsi, kita bahas jenis-jenis memori. Memori tu punya 3 jenis. 3 lagi. 3 jenis. Jenis yang pertama, itu adalah memori sensori. Memori sensori ni, dia tu punya kapasitas yang banyak sekali. Tapi sayang jangka dia tu sangat pendek. Sangat pendek tu macam mana pendek dia? 1 detik. 1 detik, dah tu kita lupa. Apa yang kita cakap tadi? Kita lupa. Inilah fungsi memori sensori tadi. Dah tu, yang kedua, itu adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek ni, kapasitas dia tak sebanyak memori sensori. Tapi dia simpan lebih lama daripada memori sensori ni. Tapi tetap je bisa lupa. Dan kapasitas pun terbatas. Macam itulah memori jangka pendek. Lepas tu kita lanjut nombor 3. Nombor 3 adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang ni, dia tu punya kapasitas yang sangat sedikit sekali. Tetapi dia punya jangka penyimpanan yang sangat panjang dan mustahil untuk dilupakan. Fungsi dia ni. Tapi nak masuk ke jangka panjang ni, dia terkena kalau harus masuk proses memori sensori, baru masuk memori jangka pendek, baru bisa memori jangka panjang. Kerana dia betul-betul seleksi paling terakhir dan paling bisa terkenang kat otak ni. Macam itulah. Mari kita sambung. Selanjutnya ialah teori memori. Ternyata memori punya 3 teori. Teori yang pertama ialah teori motivated forgetting. Pada teori ini, dia mengatakan bahawa kita ni, manusia atau orang-orang akan cenderung berusaha untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan. Sebab itulah kita tak ingat. Lepas tu, yang kedua, itu adalah teori retrieval failure. Pada teori ini, dia tu sependapat dengan teori motivated forgetting. Tetapi, dia mengatakan bahawa kita tu bisa ingat. Dengan apa? Dengan cara adakan petunjuk yang tepat. Lepas tu kita lanjut ke yang ketiga, iaitu lupa kerana sebab-sebab fisiologi. Pada teori ini, dia mengatakan bahawa kita tu bisa menyimpan informasi
dengan disertai perubahan fisik di otak yang disebut dengan engram. Gangguan pada engram ini dapat berupa amnesia atau lupa ingatan. Sebab kita dari tadi dah bahas tentang memori, pastilah tak luput dengan yang namanya lupa. Jadi kita akan bahas tentang lupa. Apalah ni lupa ni? Apa benda lah lupa ni? Lupa ni adalah keadaan di mana kita tak bisa gunakan kembali informasi yang kita simpan tu. Itulah nama dia lupa. Lupa ni dan ternyata punya 4 teori. Teori yang pertama nama dia tu teori interferensi. Pada teori ni, dia mengatakan bahawa kita dapat menyimpan informasi, tapi kita lupa sebab kita banyak dapat sangat informasi tu, banyak sangat yang kita terima, akhirnya kacau dan terlupa. Lanjut yang kedua. Yang kedua tu nama dia dekai teori. Pada teori ni, dia mengatakan bahawa kita tu bisa menyimpan informasi, tetapi informasi tu dapat rusak sebab umur kita yang makin tua. Makin banyak umur ni makinlah pendek yang bisa disimpan ni. Maka itulah teori yang kedua. Yang ketiga, itu adalah teori motivated forgetting. Ya, ini yang tadi ni yang katanya kita akan lupa kerana kita merasa sakit dengan informasi itu. Jadi kita akan melupakan dia. Terus lanjut yang keempat, sama kayak tadi, iaitu teori retrieval failure. Ya, teori ini sama dengan teori motivated forgetting, tetapi itulah tadi, dia butuh petunjuk baru kita bisa ingat. Okey, karena kita sudah bahas tentang lupa, sebagai penutup dari saya akan mengajak awak-awak semua untuk meningkatkan kemampuan memori. Dan macam mana cara nak meningkatkan kemampuan memori ni? Ternyata Tuan Hildegard dan kawan-kawan dia ni dah menyatakan bahawa kita tu punya 3 jenis cara proses mengingat tu. Ternyata ada 3. Dan yang pertama itu adalah recall. Recall ini iaitu proses mengingat informasi yang telah dipelajari di masa lalu sehingga tidak perlu dihadapkan pada organisme. Lalu yang kedua ialah recognition. Recognition ini iaitu proses mengingat kembali yang dipelajari dengan berhadapan dengan organisme. Dan yang terakhir ialah reintegrative. Reintegrative ini adalah proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu cerita atau konsep yang sangat kompleks. Itulah tadi 3 cara proses mengingat. Seginilah cerita dari saya yang hendak menyelesaikan tugas saya ni. Atas perhatian dan waktunya dari awak-awak semua, saya ucapkan terima kasih ya. Sebab kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya pantun macam ni. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalaupun ada kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Okey? Sekian dan terima kasih dari saya Tengku Radinda Hadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut. Selanjutnya ialah teori memori. Ternyata teori memori itu ada 3. Yang pertama ialah teori motivated forgetting. Pada teori ini, jangan lihat tinta kau.